Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita ngomongin smartphone barunya Samsung yang gue yakin banget jadi smartphone idaman nih ya, khusus buat para cewek. Jadi dia Galaxy Z Flip 6. Ya, udah sampai di generasi ke-6 nih teman-teman. Kira-kira apa aja nih upgrade-nya dan kira-kira kayak gimana smartphone-nya, worth it nggak ya buat upgrade? Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Dan ini dia box daripada Galaxy Z Flip 6. Varian warnanya tampak ketara ya, warnanya tuh mint gitu. Dan yang gue pegang ini dengan RAM 12GB dan memorinya 256GB. Jadi sebenarnya ada dua varian gitu, sama-sama dengan RAM 12GB, tapi bedanya itu ada di bagian ROM-nya. Yang satu tuh 512, satu lagi 25. Langsung aja sama kebutuhan kalian. Langsung aja kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. One more. Ada dua nih ya guys. Oke. Sempurna ya sobekannya. Jadi boxnya sendiri pipih. Dan buat isian boxnya ini kita unboxingnya singkat aja ya. Ada SIM card ejector, ada kabel C2C di sini, dan juga dapetin buku panduan singkat. Dan ini dia varian warna mint, hijaunya seger ya teman-teman. Kemarin juga sempat ketemu sama varian warna lainnya. Kalau teman-teman udah mampir di sosmed gue kayak di TikTok ataupun Instagram, pasti udah jelas banget ada 4 varian gitu. Tampilan aja di sini kali ya, ada varian warna kuningnya, ada juga varian warna mint dan juga blue, dan satu lagi silver shadow apa ya. Oke, mari kita langsung kletek nih teman-teman. Oke, satu. Lanjut kita kletek lagi bagian sininya. Dan bagian depannya, yuk. Wow. Dan ini ya, ngomong-ngomong setelah dikletek, kemarin tuh sebenarnya pada saat hands on sepintas itu gue ngerasa emang kayak lipatannya nggak berasa, dan ternyata makin dipandang teman bisa perhatiin lipatannya hampir nyaru. Ya ini posisinya masih kayak layarnya belum nyala tuh ya, perhatiin deh. Dan kalau kemarin tuh di info katanya untuk bagian frame-nya ini berlapis armor aluminium gitu ya. Dan untuk bagian belakang depannya berlapis Gorilla Glass Victus 2. Dan ini juga dilengkapi dengan dual rail hinge gitu ya, harusnya semakin lebih kokoh, lebih kuat gitu. Dan ngomong-ngomong itu kali pertamanya Galaxy Z Flip series udah ada dilengkapi dengan vapor chamber. Jadi harusnya bakal lebih awet dalam penggunaannya, bakal lebih adem suhunya. Terus yang menarik kenapa? Karena sekarang tuh di sini di bagian si kameranya ini frame-nya gitu ya. Ringnya tuh kayak ada list daripada perpaduan warna background belakangnya. Ya benar, nice. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ini varian warna apa sih gitu ya, kita nggak perlu lihat lagi belakangnya. Nice, ini gue suka. Sebenarnya waktu yang di Galaxy Z Flip 3 itu kan kayak bener-bener perpaduan antara misalkan warnanya ungu, terus ini ada layar depan gitu ya. Dan memang di Z Flip 5 kemarin kita dapetin layar yang lebih lega, cuma memang secara identitas daripada warnanya itu kayak masih dibalik gitu loh teman-teman. Jadi kita pun kayak ngambil gambar kayak gini pun biasanya itu kayak blok hitam aja, tapi sekarang ada list ya warna sesuai dengan senada bagian back covernya. Wah, makin rapat lipatannya. Frame-nya ini juga warnanya hijau-hijau gitu ya, dan agak muda gitu. Dan ini dia tampilan utama daripada Samsung Galaxy Z Flip 6 juga nih, kalau kita perhatiin ya, tegak gitu ya, tegak, berdiri tegak lurus gitu ya. Ini sempurna sekali ya, jadi nggak yang gini gitu, tapi bener-bener kayak gini. Terus ini untuk bagian layar sendiri udah dilengkapi dengan anti gores bawaan gitu ya. Kalau bagian depan nggak ada, walaupun itu udah berlapis Gorilla Glass Victus 2, tetap lapisin aja gitu ya biar lebih aman. Seperti biasa kita bisa segala sesuatunya kita coba-coba aja tuh ya. Nanti kalian kalau udah punya smartphone-nya, atau buat teman-teman yang pengen beli tapi kayak pengen ngerasain dulu, coba aja mampir ke kota Casablanca. Itu di situ kayak ada experience store gitu loh. Kalian bisa nyobain segala sesuatunya sih, termasuk AI-nya yang semakin smart ya. Nah yang menarik tuh sekarang Doi itu pakai prosesornya Snapdragon 8 Gen 3. Terus buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu ya dan suka berpatungan sama Antutu, dapat di angka segini ya teman-teman. Dan sebenarnya gue tuh nggak begitu concern ya soal performanya, karena daripada generasi sebelumnya tuh udah aman sih jatuhnya. Dan sekarang ditambah lagi untuk bagian baterainya makin besar, dulu kan 3700, sekarang jadi 4000 mAh, harusnya bakal lebih awet sih ya. Salah satu upgrade juga daripada smartphone ini adalah untuk bagian kamera utamanya, jadi 50 megapiksel. Jadi 50 megapiksel
naik gitu ya, ningkat, dan juga ada 12 megapiksel sebagai ultrawide. Jadi buat teman-teman yang mau konten pakai kamera utamanya, ini bisa banget, gue rekomendasiin banget, karena ini adalah kenikmatan yang kalian hanya bisa rasakan di smartphone lipat. Nih cover screen-nya kalian balik kayak gini, set ya, set kayak gini. Nah sekarang kita mau coba nih untuk fitur Galaxy AI-nya, ada apa aja? Sebenarnya sama seperti yang di S24 series gitu, tapi kali ini yang baru bakal gue bahas nih. Jadi salah satu fiturnya tuh di sini ada fitur Circle to Search, dimana kita bisa tahu produk itu apa gitu ya, dengan cara tekan home aja di sini agak lama. Tuh nanti ada instruksinya nih ya, caranya kayak gitu tuh. Teman-teman bisa langsung aja lingkarin mana yang kalian pengen tahu, nanti bakal muncul keterangan informasinya. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Tab ternyata gitu ya. Terus belinya di mana, harganya berapa tuh bisa ketahuan. Ini bakal bisa digunain kalau saat kalian tuh udah connect ke internet. Oke, yang pertama yang menarik juga adalah di sini ada namanya Portrait Studio. Fitur dimana merubah tampilan atau wajah kita menjadi efek ala-ala komik, 3D kartun, watercolor, dan juga sketch di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau coba ubah jadi ala-ala sketch ya, kita generate. Dan ini tentunya untuk bagian AI sendiri kerjanya kan cloud based, jadi dimana butuh jaringan internet ya. Ini masih mengenerate widih, jadi begini mukanya guys. Atau kita juga bisa rubah ke bagian yang 3D kartun. Nah ini lagi memproses sih teman-teman ya. Nah bakal jadi kayak gini. Lucu deh ya. Itu tadi satu ya. Oke, tadi namanya Portrait Studio. Selanjutnya yang menarik di sini selain tadi Portrait Studio, ada juga Sketch to Image. Jadi kita bisa menambahkan sesuatu pada foto kalian. Contohnya ini gue mau gambar uang tapi ya gimana gitu ya. Contohnya di sini kita mau bikin bunga. Gitu ya. Kita generate. Oke, dia bakal jadi kayak gini. Ini seakan gue kayak memegang bunga gitu ya. Tuh, ini ada beberapa pilihannya. Ini bunga yang mana nih? Cie. Ya pokoknya buat teman-teman yang suka berkreasi, suka berfantasi, berimajinasi, ini bisa dimacam-macamin. Oh ya, yang juga baru di sini menariknya tuh kalau kita menggambar atau kita tuh menulis di Samsung Notes gitu ya. Ini kita bisa juga alihkan gitu gambarnya menjadi yang lebih keren tuh. Kasih tahu contohnya tuh ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba mau menggambar gunung, ini gambar sejuta umat. Terus di sini ada mataharinya, terus ada awannya. Habis itu kita klik bagian gambar AI di sini, set sketch to image. Kita harus pilih bagian mana yang kalian mau bikin gitu ya. Kalian ubah. Jadi pilihannya lumayan banyak, ada watercolor, illustration, sketch, pop art, 3D kartun deh. Kita coba. Nah ini gue bikin ke depan kayaknya kita nggak harus jago gambar ya, semuanya serahkan pada AI. Widih ya, segala sesuatu gambar itu kalau kita udah warna jadi bagus. Aduh ngeri banget ini dijual bisa nggak sih guys? Bisa lah ya. Tapi di sini tentunya ada notif gitu ya kalau ini AI generate content. Kalau pop art kayak gimana? Ini fitur-fitur yang seru sih, makanya kemarin di sosmed gue di Instagram Reels tuh banyak banget beberapa fitur daripada si Z Flip 6 yang kita bisa buat. Seru banget. Ya sudahlah, pokoknya itu ya. Selain itu di Samsung Notes ada yang namanya yang baru tuh adalah Composer. Jadi di sini kita bisa mengarahkan gitu ya. Misalkan buat teman-teman yang mungkin mau membalas email atau mau bikin kata-kata mutiara, atau mungkin bagi gue tuh yang mau bikin caption suka bingung gitu ya, mau tentang apa sih? Itu kita tinggal kasih prompt aja di sini, kasih perintahnya gitu ya. Contohnya kita mau bikin kata romantis untuk suami tercakep. Contohnya ini ada pilihannya nih, standar, email, sosial media, atau komen gitu ya, standar aja deh. Terus ini gaya bahasanya juga bisa kita sesuaikan, mau profesional ataupun casual aja. Kita generate. Nah ini nih, bakal kayak gini. Tuh, sayang, kamu selalu bisa membuatku tersenyum. Terima kasih sudah menjadi suami tercakep dan tersetia di dunia. Geli gitu ya. Coba kalian kepikiran gak sih bikin kata mutiara kayak gitu? Pasti enggak kan? Ini udah pakai kayak gini aja. Ini langsung kayak jadi auto romantis, setelah lagu romantis. Dan yang gak kalah penting itu adalah fitur daripada AI Translate-nya. Kita bisa teleponan, bisa chatting gitu ya, bisa ngobrol gitu ya dengan lawan bicara yang mungkin bahasa itu bahasa asing. Ini udah menarik banget, udah tersedia juga dalam bahasa Indonesia dan banyak banget language pack yang bisa kalian download di sini. Macem-macem lah.
Tuh ya ada yang Jerman, Italia, Spanyol lah, Thailand, Vietnam tuh ada. Jadi besok nih kalau ngobrol sama Opa Sarah nih gitu ya, itu bisa langsung aja pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Inggris lagi, kayak langsung tertranslate. Ini ngomong kalau yang bagian ini dia tuh on device, jadi kalian tuh nggak perlu jaringan internet gitu ya, kecuali kalian telepon tuh beda lagi ataupun chatting ya. Jadi kalau untuk interpreter sendiri bisa langsung dinikmatin asalkan kalian sudah mendownload language pack ini gitu teman-teman. Kita coba mau ngobrol. Nah ini menariknya kalau kita menggunakan si flip ataupun fold, itu kita bisa ditekuk, jadi si lawan bicara itu kayak bisa ngelihat langsung tulisannya dari si layar ini. Ini kita lihat dulu settingannya ya. Di sini ada pilihan yang ini. Nah, jadi lihat di cover screen gitu ya. Ini pilih language-nya mau yang apa, bahasa Inggris. Terus ini gue ngomong dalam bahasa Indonesia contohnya. Oke. Contoh ya, langsung aja kita giniin. Kelihatan nggak sih belakangnya? Kelihatan ya. Contoh. Hai, apa kabar? Hi, how are you? Kayak gitu ya. Terus misalkan dari sana jawab, Hi, I'm fine. How about you? Hai, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Nah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi lawan bicara bisa lihat dari sini. Besok-besok kalau traveling gitu ya bahasa manapun kita nggak ngerti, kita tinggal ngomong aja dalam bahasa Indonesia, nanti dia bakal ngasih suara gitu ya dalam bahasa yang kalian mau. Nanti mereka jawabnya dalam bahasanya mereka, langsung ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ini ajaib sih. Simple banget jadinya. Oke, jadi tadi unboxing dan juga kesan pertama gue sama Samsung Galaxy Z Flip 6. Ini kita ngomongnya panjang banget by the way, sampai kamera gue udah lowbat habis di atas. Jadi bisa dibilang kayak paper lipat yang semakin matang ya, terutama untuk bagian Galaxy AI-nya. Itu semakin bikin hidup kita makin simple, terus juga dia juga compact. Bisa juga bikin konten secara mandiri. Peningkatan lainnya semakin besar juga baterainya, kameranya juga semakin oke, 50 megapiksel kan. Nah buat penggunaan dalam jangka waktu panjang kayak gimana, nanti tungguin aja videonya selanjutnya. Jadi subscribe aja dulu. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Gemes banget gak sih? Cium.